Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, tiada yang pantas untuk kita sampaikan, untuk kita ucapkan untuk pertama kali sebagai bentuk rasa syukur kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Kalimat yang ringan di lisan namun berat di mizan timbangan, yaitu alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya di antara kita ada yang ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, mungkin kita sudah mulai berhitung, kira-kira dengan amalan yang saya lakukan sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada saya. Seandainya kita berorientasi berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, give and take, saya berikan apa yang saya dapat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang begitu banyak. Saking banyaknya, sampai-sampai ada hal yang kita anggap itu sebenarnya biasa saja, bahkan tidak masuk dalam kategori nikmat menurut kita. Contohnya, rasa lapar. Mungkin di antara kita kalau merasakan lapar, meskipun baru-baru alhamdulillah kita sudah sanggup, mungkin di antara kita menganggap lapar itu bukan nikmat, tapi sebuah kesengsaraan. Padahal itu juga adalah nikmat Allah. Seandainya Allah tidak berikan rasa lapar, maka kita tidak tahu kapan kita akan makan. Kalau seandainya tidak ada lapar, maka tubuh kita tidak akan tahu kapan sudah saatnya tubuh kita ini diisi dengan energi. Makanya di antara, kalau kita perhatikan di jalanan, anak-anak jalanan misalnya, biasa mereka itu beli lem. Ya. Kalau anak sekolah yang beli lem tidak masalah, Pak. Ya. Tapi kalau anak-anak jalanan yang beli lem, kira-kira dipakai apa itu lemnya, Pak? Dihirup. Ya. Kenapa lem itu dihirup? Supaya rasa lapar hilang. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Sehingga daripada saya tersiksa dengan rasa lapar saya ini, maka saya beli lem yang murah, bisa dipakai berhari-hari. Subhanallah. Makanya tadi kita sampaikan bahwa salah satu nikmat yang mungkin kita anggap nikmat, mungkin kita anggap itu bukan nikmat, adalah rasa lapar. Dan kita bersyukur Allah memberikan rasa lapar dan kenyang. Seandainya juga tidak ada rasa kenyang, wah,
Sudah banyak penyakit yang akan kita rasakan. Sedikit saja kita makan yang manis-manis, gula misalnya. Ya. Dan ada beberapa pakar kesehatan, kalau kita ingin berpuasa tapi tidak lapar, maka yang diperbanyak bukan karbo. Apa itu karbo? Nasi, mie, kerupuk, ubi. Nah, ini semua kan dalam kategori karbo. Ya. Ini sebentar saja, jam-jam 10 kita sudah lapar lagi. Tapi kalau yang diperbanyak adalah protein, ayam, ikan, telur, tempe, tahu, sayur. Nah, ini yang membuat kita tahan lama sampai detik-detik berbuka puasa kita insya Allah tidak terlalu merasakan yang namanya lapar, sehingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu bisa lebih produktif. Seandainya tidak ada rasa kenyang juga, wah, bisa bahaya. Kita nanti overdosis, kita nanti diabetes dan semua penyakit muncul gara-gara kita tidak tahu kapan mau berhenti karena kita merasa kapan saya kenyang ini. Nikmat yang lain yang mungkin kita merasakan bahwa itu bukan nikmat adalah rasa kantuk. Kira-kira Bapak Ibu, kalau tidak ada rasa kantuk, kira-kira apa jadinya Bapak Ibu? Enak atau tidak? Tidak enak kalau tidak ada rasa kantuk. Coba di tengah malam misalnya sudah jam 1, jam 2, kenapa saya tidak bisa tidur ini? Tidak rasa kantuk. Kasihan tubuh kita, mau istirahat tapi tidak ada tanda-tanda untuk kita harus istirahat. Atau yang lebih parah, kita dalam mengendarai, naik motor ataupun mobil, masih mending itu ada rasa kantuk Bapak Ibu. Itu signal bahwa disuruh singgah. Singgah dulu untuk istirahat. Tapi kalau tidak ada rasa ngantuk dan tiba-tiba kita tidur, coba tidak ada ngantuk tapi tiba-tiba langsung tidur, wah bahaya sekali. Kita naik motor tiba-tiba tidur karena tidak ada ngantuk, wah bahaya, bisa banyak kecelakaan di jalan. Makanya salah satu nikmat juga yang mungkin kita merasa itu bukan nikmat adalah rasa ngantuk. Apatah lagi yang kita menganggap itu nikmat. Ya, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang banyak, ya, nikmat hidayah, nikmat Islam, semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai seandainya dalam kisah ada orang yang mau menghitung-hitung nikmatnya, kira-kira saya sudah tingkatan berapa surga yang harusnya saya masuki, maka Allah Subhanahu wa taala menimbang satu saja biji matanya, bola matanya saja satu ditimbang, yaitu nikmat penglihatan Allah berikan kepada seorang hamba ini, ditimbang dengan seluruh amalan-amalan yang dikerjakan, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, tentu yang wajib semua dikerjakan, haji dan umroh berkali-kali, Masya Allah. Ternyata setelah ditimbang masih jauh lebih berat nikmat penglihatan itu dibanding seluruh amalan-amalan yang dia lakukan. Maka sebagai seorang hamba tidak pantas kita untuk berhitung-hitung dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat sehat saja, kita punya kendaraan yang baik, kita punya rumah yang nyaman, kita punya keluarga yang saleh salihah, itu sebenarnya surga sudah berada di dalam kita. Coba nikmat keamanan ini kita tidak rasakan, sebagaimana hari ini terjadi di dunia, terjadi di depan mata kita, yang dulu kakek-kakek kita merasakannya waktu di tahun kemerdekaan. Hari ini kita merasakannya. Maka tentu kita susah untuk tidur. Bahkan sudah ada yang persiapan bagaimana menyalakan api tanpa korek api dan listrik. Seandainya tidak ada lagi gas, Bapak Ibu, tidak ada lagi minyak, bagaimana kita mau masak, bagaimana kita mau beraktivitas, susah.
Mudah-mudahan Indonesia tidak akan mendapatkan dampak tersebut. Maka dari setiap peristiwa-peristiwa ini, apatah lagi terjadi di bulan Ramadan yang harusnya kita secara khusyuk menjalani ibadah, ternyata kita tersibukkan lagi dengan hal-hal yang mengkhawatirkan, yang mungkin sebagian besar di antara kita memang tidak sampai efeknya pada Indonesia, tapi tidak ada yang tahu di depan. Jangan sampai tiba-tiba pernyataan-pernyataan yang berbahaya, yang terpleset kita punya pemimpin, akhirnya tersinggung beberapa negara, akhirnya juga diinvasi. Hadirin sidang jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, teladan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga insyaallah kita dikumpulkan dan diberikan syafaat untuk hamba-hambanya pada hari kiamat, yang dimana di hari kiamat kelak tidak ada naungan selain naungan, tidak lagi pertolongan, tidak ada lagi istilah bahasa kita dekken, tidak ada lagi dekken, tidak ada lagi orang yang menolong kita, mau keluarga kita, mau sahabat kita, mau teman ngabuburit kita, tidak ada lagi. Yang kita andalkan diri kita di hari kiamat kelak. Dan ketika kita menunggu mizan, kita menunggu hari pertimbangan kita, menunggu giliran kita kapan kita diadili, maka disitulah momen kita akan kepayahan, kepanasan, menunggu giliran kita kapan. Maka disitulah syafaat, disitulah ada naungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beberapa golongan, ada 7 golongan. Hadirin sidang jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita ingin menyampaikan beberapa aspek terkait dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para dai-dai sebelumnya sering menyampaikan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, sehingga kita dimotivasi untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, mulai dari qiraatul Quran, kemudian kita bersedekah, kita membawa takjil, kita sholat sunnah kita, sholat rawatib kita melakukan aktivitas muamalah di luar sana. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan itu sendiri. Yang kata para ulama, keberkahan itu adalah dimudahkannya seseorang dalam melakukan kebaikan. Makanya kita melihat kok ketika masuk bulan Ramadan tiba-tiba jumlah saf jamaah itu bertambah. Padahal sebenarnya tidak ada bedanya tanggal 29 dengan tanggal 1. Tanggal 29 Sya'ban, tanggal 1 Ramadan, tidak ada bedanya sebenarnya secara hari, sama-sama jalan saja, sama-sama berpindah waktu. Tapi kenapa tiba-tiba membludak banyak? Disinilah keberkahan yang Allah berikan kepada bulan suci Ramadan, yang dimana mungkin orang-orang di luar sana yang perokok misalnya, disuruh sama istrinya berhenti merokok, tidak sehat itu, baik untuk diri kita, baik untuk yang menghirup. Tidak merokok tapi menghirup, tidak bisa kan, gatal mulut, pahit ki lidah kalau tidak merokok berapa jam, biasa begitu. Tapi pas bulan puasa bisa menahan sampai 12 jam. Alhamdulillah. Yang biasanya mungkin kita lihat jarang pergi ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Nah, ini salah satu keberkahan. Sudah banyak dibahas oleh para dai-dai kita. Tapi sedikit di antara kita yang juga memandang bahwa sebenarnya bulan Ramadan juga ini adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang penuh
bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengobral ampunannya seluas-luasnya kepada siapapun hamba. Dulu ketika tahun-tahun 2016, 2017, 2019 sebelum Covid, disitulah fase besar-besaran yang namanya hijrah. Dan kita kenal 3 tokoh hijrah di Indonesia. Satu dari suku Melayu, satu dari Bandung, dan satu dari Jawa. Yang pertama adalah ada UAS. Tentu kita yang merasakan momen 2017, 18, 19, disitulah momen besar-besarnya, terkenalnya Ustadz-Ustadz 3. Yang kedua Ustadz Hadi Hidayat, dan yang ketiga Ustadz Hanan Attab. Ya. Sangat sering di mana-mana berhijrah, mengajak orang kepada kebenaran. Dan disitulah gelombang besar sampai akhirnya karena banyak yang berislam dengan semangat, akhirnya jadi jualan politik. Akhirnya wapresnya diambil dari ulama, karena disitulah momen waktu itu, momen-momen hijrah. Banyaknya kaum muslimin di Indonesia yang semangat kembali berislam. Tetapi kita lupa bahwasanya bulan Ramadan Allah siapkan untuk bulan hijrah. Bulan yang dimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum kita mudah mengingat Allah, momentum kita ringan kita melakukan kebaikan. Sebejat apapun kita, ketika di bulan Ramadan kita menghargainya. Bahkan ini kisah nyata, seorang kawan singgah di tempat cuci motor. Kebetulan pencuci motornya ini bertato dan bisu. Tidak bisa bicara, hanya bisa mengeluarkan suara saja. Jadi akan gitu, memberikan isyarat saja. Bukan berarti tidak bisa keluar suara, bisa, tapi dia tidak bisa berbahasa dengan kita. Suatu ketika temannya datang, 2 orang dari luar membawa minuman dan makanan secara terang-terangan. Duduk di samping kawan saya sementara menunggu motornya dicuci di siang hari. Tentu kita orang yang mungkin kita lemah iman, ada 3 tingkatan iman. Yang paling rendah adalah kita mengingkari kejahatan dengan hati kita, dan itulah selemah-lemahnya iman. Yang paling tinggi kita ingkari dengan tangan kita, kita langsung rampas. Apa ini? Bulan puasa ini. Nah, itu dulu ada organisasi yang dibubarkan hari ini dulu ya. Kalau ada warung makan dibuka langsung didatangi kan. Itu. Kalau masih ada itu ya takut orang untuk melakukan kejahatan. Tiba-tiba ya, karena ini kawan saya ya merasa bahwa ya saya lemah iman, saya hanya bisa mengingkari dalam hati. Tiba-tiba ini sang bisu bertato dan cuci motor langsung berteriak, "Oi, Masya Allah. Dia tegur, kau ini ada puasa, kenapa tidak puasa? Jangan ada orang yang berpuasa. Maka ini yang membuat sampai orang bertato sekalipun, satu orang bisu sekalipun, itu dia tahu bahwa Ramadan ini perlu kita hargai. Dan momentum bulan Ramadan adalah bulan yang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah janjikan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, orang yang laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina was-shaimat, wal hafizina furujahum wal hafizat, wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan ampunan sekaligus pahala yang besar
Jadi Allah yang berjanji. Ketika Allah yang berjanji, kira-kira kita tidak percaya. Allah janji, kamu puasa, laki-laki dan perempuan, kamu menjaga kehormatan, tidak mudah membuka hati kepada mereka yang bukan mahram kita. Apatah lagi masih jauh jarak kita mau menikah. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maka di zaman hari ini begitu mudah orang melakukan kriminal. Bahkan baru-baru kejadian di kampus UIN Suska Riau terjadi pembacokan antara sejoli yang perempuannya ini baru-baru melakukan seminar proposal. Tiba-tiba ditunggu di depan bawa kapak. Untungnya tidak sampai meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara hati yang tidak dijaga, gara-gara kehormatan. Maka Allah janjikan siapa yang berpuasa, siapa yang menjaga kehormatannya, siapa yang banyak mengingat Allah, maka Allah akan janji menyediakan ampunan yang begitu besar sekaligus juga pahala. Jadi kita berzikir saja dapat pahala sekaligus ampunan. Kita menjaga diri kita, tidak boleh dekat-dekat zina, tidak boleh kita berpacaran, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala sekaligus ampunan, terutama berpuasa. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berharap hanya kepada Allah, maka disitulah ada keselamatan dan ketenangan. Tapi kalau kita berharap pada manusia, nah janji kemarin karpet supaya dipilih, pasnya dipilih tidak terpilih, akhirnya minta kembali karpetnya. Ya, ini banyak yang terjadi. Maka karena ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh ampunan, makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seandainya aku berada pada malam yang kemuliaan, pada malam tersebut, malam kemuliaan, malam yang ditetapkannya takdir, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, fihi lailatul qadri khairun, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka apa yang harus aku ucapkan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ini dialog yang sangat bagus di antara suami istri. Silakan direfleksi masing-masing kita, percakapan kita dengan istri kita. Yang paling tahu aib kita, yang paling mengetahui hal-hal yang tersembunyi di antara kita itu hanya suami istri. Tapi coba lihat, perhatikan komunikasi kita. Bagaimana? Apakah kita hanya sering marah-marah? Ada yang makanan? Kenapa terlambat pulang? Tidak ada komunikasi yang baik. Aisyah radhiyallahu anha dan suaminya berkomunikasi selalu orientasinya adalah akhir. Seandainya saya mendapatkan malam itu, apa yang harus aku lakukan? Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai kemaafan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan tahapan dalam berdoa, adab dalam berdoa. Bukan muluk-muluk kita langsung, ya Allah ampunikan. Tidak. Tapi ada tahapannya, dan ini adab dalam berdoa. Sebagai mekanik kita mau meminta kepada seseorang, ada adabnya pasti. Nah, hubungi dulu, tiba-tiba tidak pernah kita dihubungi, tapi tiba-tiba dihubungi. Lama aku tidak bicara sama ini orang. Nah, hubungi kan. Pasti dalam hati kita,
ada maunya ini. Akhirnya kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kabar Pak Den? Alhamdulillah. Kita saja. Bagaimana keluarga? Jadi ada namanya basa-basi. Ya. Kemudian bagaimana sekarang keadaan? Alhamdulillah luar biasa, masya Allah. Semoga Allah mudahkan rezeki kita. Tapi ini ya, ada masalah. Masuknya ke inti. Ya, jadi setelah dia memuji puji-pujian, maka masuk ke inti. Membutuhkan sesuatu. Maka kita manusia dari kata al-ins, wa ma khalaqatul jinna wal ins. Ins ini kata para ulama diartikan sebagai banyak melakukan kesalahan. Sehingga manusia ini tempatnya selalu salah. Ins, maka kita selalu berbuat salah. Maka kita perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan puji dulu Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai kemaafan. Maka maafkanlah. Lantas kita bertanya-tanya, kenapa di sini tadi kita katakan bulan magfirah, bulan ampunan, tapi yang diajarkan adalah kata al-afu, kemaafan. Apa beda dari kedua kata ini? Dan disinilah luar biasanya keindahannya bahasa Arab dan juga sekaligus nubuat Nabi SAW dalam pemilihan kata-kata yang bagus untuk doa. Dan ini doa hanya biasanya dibaca di bulan Ramadan. Jarang kita dengar ada orang di luar bulan Ramadan membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pasti kalau ada yang baca di bulan Ramadan, itu kata Ramadan ini kan tidak, ya. Maka hanya di bulan Ramadan. Khusus. Kenapa kata al-afu? Kata para ulama bahasa membedakan dua kata ini. Yang pertama adalah al-maghfirah. Al-maghfirah ini adalah artinya ampunan. Berasal dari kata al-mighfar. Apa artinya al-mighfar? Helm. Apa itu helm? Penutup kepala. Yang artinya apa? Kalau hanya kita diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hanya menutupi dosa-dosa kita. Hanya menutupi. Dan kita tidak akan diazab karena dosa kita, karena Allah sudah tutupi. Tetapi dosa tersebut masih tersimpan, tertulis di buku amalan buruk kita. Di sebelah kanan kita catatan baik, di sebelah kiri ada catatan buruk, tertulis oleh malaikat. Si fulan pernah melakukan kesalahan ini. Semua ada yang catat. Dan di antara kita bahkan para ulama mengatakan seandainya dosa itu punya bau, seandainya dosa itu punya bau, mengeluarkan bau dari diri kita, maka tentu tidak ada orang yang mau untuk berteman dengan kita. Tidak ada. Karena keluar rasa bau, kita malu kalau keluar bau. Tidak orang mau berteman. Maka disinilah luar biasanya Allah menyayangi hamba-hambanya, menutupi dosa-dosa. Kecuali kita yang membukanya. Disinilah murka Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat lagi. Sudah Allah tutup, tapi dia sendiri yang membuka. Contohnya membuka terang-terangan melakukan dosa. Terang-terangan di live. Orang puasa, dia terang-terangan makan di sampingnya orang puasa, terang-terangan melakukan dosa. Maka ini adalah al-mighfar, maghfir, ampunan Allah. Sementara al-afu artinya adalah kemaafan, pemaafan. Pemaafan di sini para ulama bahasa mengatakan dosa kita diampuni dan dihapuskan dengan kata al-afu. Sehingga ketika Allah memberikan al-afu kepada hambanya, maka artinya itu dia dihapuskan dosa-dosanya, bukan sekedar ditutupi.
tapi dihapuskan dari buku catatan, sehingga sampai-sampai seorang hamba ini tidak pernah lagi melakukan dosa tersebut. Kita pernah melakukan, tapi Allah berikan al-afu di bulan Ramadan. Bahkan di setiap malam Allah menghapus, mengangkat, menghilangkan hamba-hambanya dari daftar penghuni-penghuni neraka. Dihapus setiap malam. Makanya kita sering berdoa, harus terus berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Supaya kita menjadi orang-orang yang dihapus dosa-dosa kita, dihapus nama kita dari daftar penghuni neraka. Dan ini ada kaitannya dengan takdir. Bahwasanya doa itu bisa merubah takdir. Dan perubahan takdir itu terjadi juga karena Allah sudah tahu. Mungkin kita sering dengar, kan sebelum kita dilahirkan sudah ditetapkan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Sehingga ada yang bertanya, jadi untuk apa paling kita beramal di dunia? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita melakukan amal soleh? Kan sudah ditetapkan ditahu nanti akhirnya kita ini ke surga atau ke neraka. Sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum kita lahir, sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Kira-kira apa yang perlu kita sampaikan kalau sudah seperti itu? Oh, sudah dicatat. Jadi sia-sia jadinya kita melakukan kebaikan atau keburukan. Jangan sampai kita setengah mati membuat kebaikan ternyata penghuni neraka jadi. Ya. Maka kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seseorang itu sesuai dengan apa yang makhluk tersebut itu sudah kehendaki. Jadi sudah dituliskan, sudah diskenariokan, sudah ditetapkan. Tapi ketetapan itu dalam perjalanan penetapan akhirnya bisa saja berubah di tengah jalan karena kehendak dari manusia ini, dan Allah sudah tahu bahwa dia nanti akan berkehendak untuk misalnya bertaubat. Dia dulu selama muda sering melakukan kejahatan, preman, buruk sekali perangai, bertatuan. Allah tahu dia ini nanti akan nakal dan tetap pada akhirnya dia akan ditulis di surga. Karena ada momentum nanti dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situlah dia banyak berdoa, menyadari semua kesalahannya, dan akhirnya dia menjadi hamba yang beriman dan diambil. Sebagaimana kisah 99 pembunuh. Kita tahu semua bahwa ada seorang pembunuh dari kampungnya telah membunuh sampai 99 orang, tapi dia ingin bertaubat. Akhirnya dia melakukan mencari orang-orang yang bisa memberikan masukan kepada dirinya. Akhirnya dia ketemu dengan seorang abid. Apa itu abid? Ahli ibadah. Bertemu, wahai abid, saya ini sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya mau bertobat, kira-kira Allah ampuni atau tidak? Maka karena abid ini ahli ibadah, hanya taunya ibadah saja. Dia jarang menuntut ilmu, jarang mengkaji ilmu. Akhirnya dia hanya pernah dengar, wah, satu orang saja membunuh itu sama dengan membunuh seluruh makhluk. Wih, ini 99, tidak ada harapan. Tidak bisa mau diterima taubat. Ini abid yang bicara begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah dikena. Tidak diterima, kan juga saya tambahin sampai 100. Jadi akhirnya dibunuhlah seorang abid ini. Maka dia melakukan lagi perjalanan. Akhirnya ketemu dengan seorang alim, ahli ilmu. Dikatakan saya sudah 100 orang membunuh. Kira-kira kalau saya bertobat ini Allah ampuni atau tidak? Maka sang alim mengatakan, sebanyak apapun kesalahan yang kau lakukan, sampai dosa yang paling besar yaitu kesyirikan. Kita berbuat syirik. Kita menyembah batu, kita mungkin dulu ada ponari, batunya di Jawa, dicelup di air, kemudian dari air itu kita minum. Kesyirikan. Di
tempat permandian air panas di sebuah daerah, di puncaknya ada pohon besar. Di situ biasa dia tulis nama dirinya dan pasangannya, kasih love, simpan di sini. Kesyirikan. Naik haji di Gunung Bawakarain. Kesyirikan. Ini lebih besar daripada zina. Besar sekali. Selama ajalnya belum sampai di kerongkongannya, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kemaafan. Apatah lagi di 100. Masih ada kemaafan, Allah memaafkan. Tapi dengan syarat, kamu harus yang pertama bertaubat, menyesali semua perbuatan dan tidak melakukannya lagi. Dan yang kedua adalah berhijrah. Disuruh pindah dari kampung halamannya itu menuju tempat yang baru. Makanya hikmahnya ketika kita merasa bahwa saya mau bertaubat, maka tinggalkan circle kita, tinggalkan circle yang lama kita menuju tempat yang baru. Itu salah satu cara supaya kita istiqomah. Ya, kita di Makassar mungkin dikenal orang yang buruk, pindah ke Jayapura kan, Papua kan, ke Jawa, silakan saja. Mudah-mudahan dengan tempat yang baru itu kita menjadi orang yang istiqomah dan diterima tobat kita insya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya sang pembunuh ini mengikuti sarannya, akhirnya dalam perjalanan belum sampai ke kampung di sebelah, di tengah jalan dia sudah meninggal. Akhirnya berdebatlah malaikat. Kita kenal malaikat ini berdebat, malaikat azab dan rahmat ini berdebat. Saya yang harus ambil ini, tidak. Saya karena dia sudah bertobat, tidak. Dia belum sampai ke kampung halaman. Akhirnya supaya selesai perdebatan maka diukurlah di mana jaraknya. Kalau dia lebih dekat dengan kampung tempat dia akan berhijrah, maka malaikat rahmat yang mengambilnya. Tapi kalau masih jauh, maka malaikat azab. Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada tempat dia berhijrah. Maka banyak sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah membuka pintu maafnya kepada hambanya. Ibaratnya kalau ibu kita itu sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, meskipun kadang dimarah-marahin waktu kecil. Kan biasa marah-marahin gitu, tidak makan, malas makan, biasa dicubit. Sebenarnya itu bukan karena dia benci dengan kita, aku benci kok, tidak. Tapi dia sangat sayangnya sehingga harus ditegur sedikit supaya kembali lagi kepada jalan yang benar. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Secinta-cintanya ibu kepada anaknya, Allah jauh lebih cinta kepada kita dibanding ibu kita sendiri. Maka untuk memaksimalkan potensi ini di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di siang hari dengan syarat dua. Yang pertama harus beriman, yaitu meyakini bahwa ini adalah wajib. Dan yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu kita mengharap pahala hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan kita. Jadi kita dapat pahala sekaligus ampunan. Kita tidak berdoa, tidak ada berdoa di situ. Kita hanya menjalankan saja perintah siam, iman wal ihtisab, maka Allah akan ampunkan. Begitu juga man qama Ramadan, di malam harinya imanan wa ihtisaban, sama juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang di malam harinya menghidupkan malamnya, sholat malam, sholat tarawih plus sholat witir dengan iman dan penuh harap di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan. Dan puncaknya kemaafan Allah adalah di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar, di malam penuh kemuliaan, imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman dan penuh harap di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya saja Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hanya iman saja, kita yakin bahwa ini adalah kewajiban, tapi kita tidak ihtisab. Apa itu ihtisab?
berharap pahala, kita mau berharap pujian. Meskipun kita tidak mau, tapi tiba-tiba dalam hati muncul. Kita tidak mau, tapi tiba-tiba dalam hati muncul. Contohnya ada kisah nyata. Seorang kawan, dia ini sholat sunnah di masjid, tapi khusyuk sekali, lama sekali sholat. Allahu Akbar. Sholat sunnah ini lama sekali. Kawannya di belakang perhatikan, Masya Allah, lamanya sholat. Assalamualaikum. Akhirnya ditanya sama kawannya, lama tak sholat, Masya Allah. Terus apa dia bilang? Alhamdulillah, puasa sunnah gak juga ini. Puasa sunnah gak juga. Tambah-tambah ya. Sama juga kalau ada yang sholat, tapi ini kita tidak boleh menjustifikasi orang. Misalnya kita Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, agak-agak keras suara, mengganggu jamaah yang lain. Padahal harusnya kita saja sendiri. Tapi ini tidak boleh dihakimi orang karena masalah niat itu hanya dia dan Allah yang tahu. Kita tidak boleh menghakimi niat seseorang. Kita tidak boleh menjustifikasi ria ini, tidak boleh ya. Seperti itu. Maka terakhir Allah Subhanahu wa taala ada ancaman kepada mereka yang di bulan Ramadan dia tidak akan maksimalkan. Padahal sering berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Sampaikanlah ya Allah. Tetapi ketika disampaikan di bulan Ramadan, dia tidak maksimalkan, bahkan dia sia-siakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anf rajul. Celakalah mereka. Dakhala alaihi Ramadan, thumma salafa qabla ayyufa. Celakalah mereka yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan ini meninggalkan dirinya sebelum dia diampuni dosa-dosa. Celaka. Jadi kita sudah diberikan kesempatan, bulan tobat ini silakan maksimalkan. Ada yang masih angkuh juga, tidak mau aja. Inilah yang kata Nabi SAW, celakalah rogimana afrojul. Celakalah mereka ini yang dikasih kesempatan yang besar tapi dia tidak maksimalkan. Oleh sebab itu jika Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan di sisa Ramadan ini. Jangan menganggap bahwa Ramadan ini masih setengah bulan lagi. Tidak, Bapak Ibu. Setengah bulan ini kita sudah melewatinya, tidak terasa. Amalan kita dan dosa kita apakah sudah diampuni Allah atau tidak ada yang tahu. Maka mari kita maksimalkan, jangan sampai setiap amalan di siang hari puasa, di malam hari tarawih, juga qiraatul Quran kita, sedekah kita perlu maksimalkan supaya Allah Subhanahu wa taala menghapus nama kita dari penduduk neraka waliyadzubillah dan kita diampunkan dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Sekali lagi terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.